Suami terakhir. Bab 6336 Bab 6340 Bab 6336. Mendengar ini, Gonggong mengangguk. Sekte Sein Suci memang yang paling cocok, tetapi Cunyang Ludongdin, yang keberadaannya tidak pasti dan menghilang, tidak mudah untuk menemukannya. Ketika dia mengatakan ini, wajah lembut Gonggong menunjukkan sedikit rasa tak berdaya. Apa yang disebut koneksi ibu anak sekecil itu benar-benar enggan mengirimnya ke tanah yang diberkati, tetapi tidak mungkin. Jangan khawatir tentang itu. Merasakan kecemasan Gonggong, Zubaji tersenyum sedikit. Yang disebut ketulusan adalah spiritual, ayo pergi ke Sekte Sein Suci untuk mencoba keberuntungan kita, mungkin kita bisa bertemu dengannya. Baik. Setelah musyawarah, Zubaji dan Gonggong membersihkan diri, lalu membawa anak mereka dan bergegas menuju Sekte Sein Suci. Titik. Di sisi lain, benua Tianxin, gerbang terang bulan. Pagi-pagi sekali, Daril sedang tidur nyenyak ketika dia terbangun oleh ketukan pintu yang terburu-buru. Dia mendengar Shirley berteriak dari luar pintu. "Bangun, jangan tidur seperti babi mati." Kata-kata itu penuh dengan ketidaksabaran. Daril menggosok matanya, bangkit untuk membuka pintu, dan melihat Shirley berdiri di luar, wajahnya yang lembut sedikit kesal. "Ada apa?" tanya Daril. "Apakah kamu babi? Kamu tidak bangun setelah mengetuk pintu untuk waktu yang lama." Shirley berkata dengan marah. "Tuan dan saya akan berpartisipasi dalam kompetisi bunga matahari, jadi kamu harus tinggal di halaman ini. Apakah kamu mengerti?" Pada saat ini, Shirley sangat tertekan. "Saya dan tuan saya dikucilkan di gerbang terang bulan, dan tidak mungkin bagi saya untuk melindungi diri saya sendiri, tetapi saya masih harus memikul beban ini. Benar-benar menjengkelkan. Oh, hari ini adalah kontes bunga matahari." Mendengar ini, Daril tiba-tiba terbangun, mengangguk pada Shirley dan berkata, "Oke." Dia berkata begitu, tapi Daril diam-diam memperhatikan sesuatu yang lain. Tadi malam, Daril diam-diam pergi untuk menyelidiki lokasi pintu masuk ke alam rahasia, tetapi alam rahasia tidak dibuka pada saat itu, dan dia kembali tanpa hasil. Daril memikirkannya, dan setelah kompetisi bunga matahari dimulai, dia akan menemukan kesempatan untuk menyelinap masuk. Melihat persetujuannya yang patuh, Shirley mengangguk, dan kemudian melanjutkan untuk menasihati. "Tuan dan saya tidak di sini, kamu sebaiknya berhati-hati. Kemarin kamu menyinggung Drake dan Alicia. Dengan kepribadian mereka, mereka pasti akan membalas dendam. Jadi, selama kamu tinggal di sini dengan patuh dan tidak berjalan-jalan, seharusnya tidak akan ada masalah." Setelah mengatakan ini, Shirley berbalik dan pergi. Daril berbalik ke punggungnya dan berkata, "Terima kasih untuk mengingatkan saya." Meskipun Shirley ini memiliki kepribadian yang sulit diatur, dia masih baik dalam hatinya. Jika tidak, dia tidak akan memperingatkannya seperti ini. Setelah beberapa saat, Shirley dan Lynel meninggalkan halaman dan pergi untuk berpartisipasi dalam kompetisi bunga matahari. Setelah keduanya pergi, Daril menarik napas dalam-dalam dan kembali ke kamar untuk bermeditasi dalam diam. Daril memikirkannya, pertama-tama mengisi ulang energinya dan menunggu sampai kompetisi bunga matahari dimulai, dan kemudian menemukan cara untuk masuk. Pada saat ini, alun-alun aula depan gerbang terang bulan. Kompetisi bunga matahari akan segera dimulai, 9 tetua sudah siap, dan semua murid berkumpul di sini. Di antara kerumunan, Alicia, yang mengenakan gaun putih panjang, sangat menarik perhatian. Banyak murid di sekitarnya berinisiatif untuk menyanjungnya. Alicia memaksakan senyum dan ada kesedihan yang tersisa di alisnya. Alicia malu membayangkan dilihat oleh Paria kemarin, kejadian ini telah menjadi duri di hatinya. "Saudari." Pada saat ini, kerumunan berpisah, dan kemudian Drake melangkah dan menyapa Alicia sambil tersenyum. Adik perempuan sangat cantik hari ini. Berbicara, Drake tidak bisa tidak mengaguminya, dan adegan kemarin juga muncul di benaknya.
Merasakan tatapan Drake, wajah halus Alicia tiba-tiba menjadi merah. Kemarin, dia tidak hanya dilihat oleh pria itu, tetapi juga oleh kakak senior Drake. Melihatmu lagi saat ini, dia merasa sedikit malu. Meskipun dia merasa canggung, Alicia menjawab. Senior, terima kasih atas pujian Anda. Drake tersenyum dan mengaguminya sebentar, lalu menjadi tenang dan berkata dengan napas ringan. Mengapa adik perempuan terlihat begitu cemberut? Setelah apa yang terjadi kemarin, Drake tahu bahwa kesempatan untuk mendekati Alicia telah datang. Alicia tersenyum pahit, tidak tahu bagaimana menjawab untuk sementara waktu. Drake adalah orang yang cerdas. Mengetahui bahwa Alicia khawatir tentang apa yang terjadi tadi malam, dia mencondongkan tubuh lebih dekat dan berkata dengan suara rendah. Apakah karena Darren itulah suster junior tidak bahagia? Bab 6337. Alicia hanya bisa menghela nafas ketika hatinya diberitahu. Jadi apa? Penatuali selalu melindunginya. Bahkan jika saya diganggu, saya hanya bisa menelan kemarahan saya. Alicia malu membicarakan apa yang terjadi kemarin, jadi dia tidak bisa berbicara dengan tuannya, jadi dia hanya bisa mengeluh di depan Drake saat ini. Namun, Alicia tidak bodoh. Dia sudah lama tahu bahwa Drake selalu menyukainya, dan sekarang dia ingin menggunakan Drake untuk mempermalukan dirinya sendiri. Apa yang begitu sulit tentang ini? Melihat penampilan menyedihkan Alicia, Drake tiba-tiba merasa simpati dan meyakinkan. Selama saudari junior mengatakan sepatah kata, saya akan melampiaskan kemarahan Anda pada Darren. Drake sangat bersemangat saat ini. Selama saya membantu Alicia menyelesaikan kekhawatirannya, hubungan akan lebih dekat, dan mungkin saya akan dapat memeluk kembali kecantikannya di malam hari. Hahaha, ini sangat dinantikan. Betulkah? Ini adalah yang Alicia tunggu. Pada saat itu, matanya berbinar, dan dia berkata dengan gembira. Kakak senior benar-benar bersedia membantu saya. Dengan bantuan Drake, ini akan selesai. Drake menepuk hatinya. Tentu saja. Kita adalah saudara dan saudari dari sekte yang sama, sedekat keluarga, bagaimana kita bisa diganggu oleh orang luar? Hanya. Mendengar ini, Alicia mengangguk, dan kemudian memikirkan sesuatu, dia ragu-ragu. Hanya saja Penatuali sangat protektif terhadapnya, dan tidak ada gunanya kakak senior pergi. Ketika dia mengatakan ini, pikiran Alicia muncul di tempat kejadian kemarin, dan dia sangat membenci Lynel. Hahaha. Drake tersenyum sedikit dan meyakinkan. Adik perempuan terlalu khawatir. Kompetisi bunga matahari akan segera dimulai. Lynel dan Shirley, gadis yang meninggal, mungkin telah pergi ke gunung belakang. Hanya ada anak itu di halaman kecil itu. Kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan dengannya. Selama kita tidak meninggalkan petunjuk apapun, tidak ada yang akan tahu bahwa kita yang melakukannya. Ketika dia mengatakan ini, mata Drake tidak bisa menyembunyikan kesedihan. Kemarin, dia akan memberi Daryl pelajaran, tetapi Lynel menghentikannya, yang membuat Drake sangat malu di depan Alicia. Tapi hari ini, Lynel tidak ada di sini, jadi dia harus menemukan tempat itu kembali bagaimanapun caranya. Melihat dia mengatakan ini, Alicia benar-benar lega, dan tersenyum ringan pada waktu itu. Kalau begitu terima kasih, kakak senior. Mengapa kamu bersikap sopan padaku? Drake berkata, dan bersama Alicia, meninggalkan kerumunan dan berjalan menuju halaman kecil tempat tinggal Lynel. Di sisi lain, Daryl bermeditasi sebentar, merasa bahwa waktunya hampir habis, dia menghela nafas lega dan berdiri perlahan. Meskipun dia hanya datang ke gerbang terang bulan selama kurang dari 2 hari, dalam waktu singkat ini, cedera Daryl pada dasarnya telah pulih. Jika dia berhasil memasuki alam rahasia bunga matahari, Daryl dengan tegas percaya bahwa dalam waktu kurang dari setengah bulan, kekuatan roh primordialnya akan kembali ke puncaknya. Bam! Namun, pada saat ini, gerbang halaman kecil tiba-tiba ditendang terbuka. Daryl mengerutkan kening, berjalan keluar ruangan dengan cepat,
dan melihat dua sosok berjalan menuju halaman, seorang pria dan seorang wanita, wajah mereka dingin. Itu adalah Drake dan Alicia. Itu mereka. Melihat dua orang ini, Daryl tertegun sejenak, dan kemudian dia mengerti sesuatu. Dia mempermalukan mereka kemarin, dan hari ini adalah balas dendam mereka. Berpikir pada dirinya sendiri, Daryl tidak panik sama sekali, tetapi berkata sambil tersenyum. Kalian berdua tiba-tiba berkunjung, apakah kalian ingin bertemu Penatuali? Kebetulan dia dan Nona Shirley tidak ada di sana. Ketika dia mengatakan ini, Daryl tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Alicia. Hari ini, dia mengenakan gaun putih panjang, yang sangat segar dan halus, tetapi sangat disayangkan bahwa di bawah penampilan anggun itu, dia memiliki hati yang melihat hidup seperti monster. Mendengar kata-kata Daryl, wajah Drake dan Alicia tenggelam dan kemarahan mereka meningkat. Terutama Alicia, yang memperhatikan tatapan Daryl saat ini, dan terus bergerak di tubuhnya. Pada saat itu, dia marah dan merasa jijik. Pria ini benar-benar mencari kematian. Pada saat ini, dia berani bersikap kasar pada dirinya sendiri. Hahaha. Pada saat ini, Drake bereaksi dan memelototi Daryl dengan sengit. Anda tidak tahu apa yang hidup atau mati, hari ini kami tidak mencari Lynel, tetapi untuk Anda. Benarkah? Daryl sengaja membuat ekspresi heran. Aku tidak akrab dengan kalian berdua, apa yang akan kalian lakukan padaku? Melihatnya seperti ini, Drake tidak tahan untuk tidak memarahi. Brengsek, sialan, apakah kamu benar-benar bodoh, atau kamu sengaja berpura-pura bingung? Saya memintamu untuk menyelesaikan akun karena apa yang terjadi kemarin. Bab 6338. Oh. Daryl tiba-tiba menyadari, mengangguk dan berkata. Jadi itulah yang terjadi. Hanya saja, saya tidak punya keluhan dengan Anda. Apa alasan Anda datang kepada saya? Setelah mengatakan itu, Daryl menatap Alicia dalam-dalam. Selain itu, jika aku tidak menutupinya dengan ranting kemarin, kepolosannya akan hancur. Seharusnya kamu berterima kasih padaku. Ketika dia mengatakan ini, Daryl serius di permukaan, tapi dia mencibir ke dalam. Mendengar ejekan dalam kata-kata Daryl, wajah halus Alicia langsung memerah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak genit. Pria tak tahu malu, kamu mencari kematian. Kemarin ada Lynel, dan dia tidak berani melakukan apapun padanya. Tetapi sekarang, Tuan dan murid Lynel telah pergi untuk berpartisipasi dalam kompetisi bunga matahari. Anak ini berani menjadi sangat sombong. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Sial. Pada saat yang sama, Drake juga memiliki wajah muram dan mengunci Daryl dengan erat. Nak, saya pikir Anda benar-benar tidak tahu cara menulis kata mati. Dengan mengatakan itu, Drake berkata dengan keras kepada Alicia. Adik perempuan, apa yang akan kamu lakukan dengannya? Anak ini hanyalah orang biasa, dan dia memiliki lebih dari 100 cara untuk membunuhnya. Membunuhnya lebih mudah daripada menghancurkan semut. Pada saat ini, Alicia mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan kejam. Biarkan dia berlutut dan meminta maaf kepada saya, dan kemudian membunuhnya. Membunuhnya dengan tangannya sendiri akan terasa kotor untuk pria seperti itu. Untungnya, Drake akan melakukannya untuknya. Lihat ini. Mendengar perintah itu, Drake menurut, lalu menggerakkan otot-ototnya dan berkata kepada Daryl. Nak, jika kamu masuk akal, berlutut dengan patuh dan meminta maaf kepada saudari junior, mungkin kamu bisa menderita lebih sedikit kulit dan daging. Jika tidak, jangan salahkan saya karena kejam. Daryl menggaruk kepalanya dan berpura-pura bingung. Jangan main-main. Aku tidak melakukan kesalahan dengan apa yang terjadi kemarin. Mengapa aku harus berlutut dan meminta maaf? Brengsek, sialan, jangan bertele-tele. Saya tidak berpikir Anda akan menangis tanpa melihat peti mati. Hari ini, Anda harus menderita sedikit. Drake benar-benar tidak sabar, berteriak dengan marah, dan meninju Daryl dengan keras. Pukulan ini sangat ganas,
dan dapat dilihat dengan jelas bahwa udara samar-samar terkoyak kemanapun ia lewat. Alicia berdiri di sana, wajahnya yang lembut penuh kebahagiaan. Yang tak tersentuh ini berani mengejekku kemarin. Aku tidak menyangka pembalasan datang begitu cepat. Setelah dia berlutut dan meminta maaf, dia harus memberinya pelajaran yang bagus, mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa bertahan hidup atau mati. Dalam hati Alicia, Drake begitu kuat sehingga dia bisa dengan mudah menjatuhkan Daryl hanya dengan satu jari. Si bodoh ini. Melihat pukulan Drake, Daryl memarahi dalam hati, dengan ekspresi panik di permukaan, dan berteriak. Oh, tidak bisakah kamu mengatakan sesuatu jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan? Mengapa kamu melakukannya lagi? Aku hanya orang biasa, tidakkah kamu merasa malu untuk menggertakku? Sambil berteriak, Daryl melarikan diri ke petak bunga di sebelahnya. Di petak bunga, ada bunga yang ditanam dengan hati-hati oleh Lynel, serta banyak tanaman pot. Orang biasa kecil, kamu paria. Drake tidak berhati lembut, memarahi dan mengejarnya. Pada saat ini, Daryl memindahkan pot bunga dengan tenang di tempat di mana Daryl menghindar. Puff. Karena tuduhan itu terlalu mendesak, Drake tidak tahan sama sekali, jadi dia jatuh di tempat dan menggerogoti lumpur, matanya menatap lurus ke arah Daryl. Brengsek, ini memalukan. Pada saat ini, wajah Drake memerah, dan dia merasa sangat tidak tahu malu. Pada saat yang sama, dia diam-diam bertanya-tanya. Aneh, pot bunga itu masih jauh darinya, mengapa tiba-tiba mencapai kakinya? Itu pasti karena dia sangat ingin menunjukkan dirinya di depan adik perempuannya yang lebih muda, dan dia terlalu tidak sabar. Daryl berhenti dan sangat gembira ketika dia melihat penampilannya, tetapi dia berkata dengan serius. Oh, saudaraku, mengapa kamu tersandung? Sepertinya kamu menindas orang lain, dan Tuhan tidak dapat menahannya. Ini. Melihat adegan ini, Alicia juga mengerutkan kening dan terdiam. Apa yang terjadi dengan saudara Drake? Kekuatannya ada di antara murid-murid gerbang terang bulan, luar biasa, bagaimana dia bisa begitu ceroboh dan tersandung pot bunga? Saya akan membunuhmu. Mendengar ejekan Daryl, Drake berteriak marah, bangkit dengan cepat, dan menyerang Daryl lagi. Bab 6339. Oh, apa yang kamu lakukan? Daryl terus menghindar di petak bunga sambil berteriak, dan berputar-putar dengan Drake. Sambil menghindar, Daryl terus menggunakan pot bunga untuk memperlambat Drake. Dalam sekejap mata, Drake jatuh beberapa kali, kulitnya biru dan wajahnya bengkak dan sangat lucu. Sial, ini tidak benar. Pada awalnya, Drake berpikir bahwa dia tidak beruntung, tetapi secara bertahap dia merasa ada sesuatu yang salah. Ketika Daryl menghindar di depannya, dia tampak canggung, tetapi dia mampu menghindari serangannya sendiri dengan tepat setiap saat. Anak ini, mungkinkah itu master tersembunyi? Menyadari hal ini, wajah Drake muram, dan hatinya penuh amarah karena diejek. Anak baik, ternyata kamu bukan orang biasa, dan kamu berani berpura-pura di depanku. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku, Drake Brandon, bersumpah bahwa aku tidak akan menjadi manusia. Detik berikutnya, Drake berkata dengan dingin, mengeluarkan pedang panjangnya, dan menunjuk langsung ke jantung Daryl. Mengetahui bahwa Daryl menyembunyikan identitasnya, Drake hampir meledak dengan pedang ini, dan melihat bahwa udara di sekitarnya dipelintir dengan kecemburuan saat ujung pedang lewat. Awalnya, Drake ingin menyiksa Daryl, tetapi saat ini dia menyadari bahwa dia telah ditipu, dan dia kehilangan kesabaran. Orang ini, apakah dia sebenarnya adalah master tersembunyi? Pada saat ini, Alicia juga menemukan petunjuknya. Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan pedang panjangnya dengan tegas dan berkata kepada Drake. Kakak senior, jangan panik. Aku akan membantumu. Setelah mengatakan itu, Alicia mengunci Daryl dengan dingin. Jadi kamu bukan orang biasa. Aku tidak tahu bagaimana pelacur Lynel itu bisa membawa orang biasa kembali ke altar utama tanpa alasan. Mati. Kata terakhir jatuh, kekuatan Alicia meledak,
tubuhnya yang halus bangkit, dan pedang panjang menusuk ke arah Daryl. Ketika identitasnya ditemukan, Daryl tidak panik sama sekali, berdiri di sana dengan ekspresi tenang di wajahnya. Aku tidak berharap terlihat olehmu, tetapi hanya karena kalian berdua ingin membunuhku, aku khawatir Anda terlalu percaya diri. Setelah mengucapkan kata-kata ini dengan ringan, mata Daryl sedikit menyusut, dan pada saat yang sama, dia diam-diam mengaktifkan kekuatan roh primordialnya, dan kemudian mengaktifkan sosoknya untuk menghindari dua pedang panjang dengan cepat. Segera, Daryl bergegas ke arah Alicia dengan kecepatan kilat, dan mengangkat tangannya untuk menepuk pergelangan tangannya. Kecepatan Daryl secepat kilat, dan Alicia tidak bisa bereaksi sama sekali. Pada saat itu, dia hanya merasakan bunga di depan matanya, lalu pergelangan tangannya sakit, dan dia mengeluarkan erangan teredam, dan pedang panjang jatuh ke tanah. Omong-omong, Alicia adalah kekuatan peringkat 6, dan dianggap sebagai yang terbaik di antara para murid gerbang terang bulan. Tetapi dibandingkan dengan Daryl, itu benar-benar berbeda, dan latar belakangnya tidak dapat dibandingkan sama sekali. Kecepatan ini. Pada saat ini, tubuh Alicia bergetar, menatap kosong ke arah Daryl, pikirannya berdengung. Ini terlalu cepat, bagaimana dia melakukannya barusan? Tepat ketika Alicia diam-diam terkejut, Daryl tertawa kecil, mengangkat tangannya dan mengetuknya beberapa kali, menyegel titik akupuntur. Dalam sekejap, tubuh Alicia bergetar, dan dia tidak bisa bergerak. Saudari. Melihat adegan ini, Drake terkejut dan marah, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dan ingin bergegas untuk membantu Alicia menghilangkan titik akupuntur, tetapi pada saat yang sama, dia juga terkejut. Sial, anak ini terlihat biasa-biasa saja di permukaan, tetapi kekuatannya sangat kuat. Aku sangat merindukannya sebelumnya. Daryl secara alami tidak akan memberinya kesempatan untuk menghilangkan titik akupunturnya. Pada saat itu, sosoknya melintas dan dia berdiri di depan Drake dan bertarung sengit dengannya. Bam, bam, bam. Pada awalnya, Drake mengandalkan pedang tajam, berpikir bahwa dia dapat menekan Daryl, tetapi segera menyadari bahwa dia salah. Dia bahkan melakukan gerakan membunuh, tetapi dia bahkan tidak bisa menyentuh pakaian pihak lain. Siapa dia sebenarnya? Bam! Tepat ketika Drake memikirkan hal ini, Daryl terkekeh dan menepuk pundaknya. Tiba-tiba, Drake merasakan kekuatan yang luar biasa, tubuhnya bergetar, dan dia tersandung selusin langkah. Setelah menstabilkan sosoknya, Drake hanya merasakan ki dan darah di tubuhnya bergejolak, seolah-olah organ dalamnya akan bergeser. Detik berikutnya, Drake menarik napas dalam-dalam dan menatap Daryl. Kamu, siapa kamu? Hahaha. Daryl tersenyum ringan, dan berkata perlahan. Siapa saya? Anda tidak perlu tahu. Saya tidak melakukan kejahatan jika orang tidak melakukannya pada saya. Saya hanya ingin pulih dengan baik di sini, saya tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi kalian agresif. Bab 6340. Kata terakhir jatuh, Daryl bergegas dengan cepat, mengangkat tangannya dan mengetuk Drake beberapa kali. Tiba-tiba, tubuh Drake bergetar, tidak bisa bergerak. Kakak senior. Melihat situasi ini, wajah cantik Alicia berubah, dia tidak bisa menahan diri untuk berseru, hatinya penuh dengan kemarahan dan kepanikan. Detik berikutnya, Alicia memandang Daryl dengan dingin. Cepat dan selesaikan acu points untuk kita. Jangan lupa, ini adalah gerbang terang bulan, kamu tidak bisa menahannya. Saat berbicara, Alicia sangat rumit. Saya berpikir bahwa bersama dengan Drake, saya dapat dengan mudah mengajar paria ini, tetapi saya tidak pernah membayangkan bahwa pihak lain sebenarnya adalah master tersembunyi. Sekarang titik akupuntur keduanya telah diblokir, itu benar-benar memalukan. Benarkah? Daryl menggoda dan menatap Alicia dengan senyum setengah tersenyum. Tidakkah kamu juga tahu bahwa ini adalah altar utama gerbang terang bulan? Jika kamu menggunakan kekuatan secara pribadi, kamu seharusnya juga melanggar aturan. Anda. Mendengar ini,
Alicia membuka mulutnya untuk membantah, tetapi dia tidak bisa melanjutkan hanya dengan satu kata. Karena apa yang dikatakan Daryl benar. Gerbang terang bulan memiliki aturan yang ketat, dan para murid di bawah sekte tersebut tidak diperbolehkan melakukan apapun dengan santai di altar utama. Dia dan Drake secara pribadi membalas Daryl dan telah melanggar aturan. Pada saat ini, Drake berkata dengan kejam. "Nak, ayo lepaskan kami dengan cepat. Jika seseorang datang, kamu tidak akan baik-baik saja." Ketika dia berbicara, Drake penuh dengan keluhan. "Sial, saya akan tampil baik di depan Alicia hari ini, tetapi saya tidak tahu bahwa elang dipatuk dan dibutakan. Bagaimanapun, ini adalah gerbang terang bulan. Tidak peduli seberapa kuat anak ini, bisakah dia menjadi lawan dari seluruh gerbang terang bulan?" Hehehe. Menghadapi teriakan Drake, Daryl terkekeh. "Kalian semua mengatakan ketika kalian datang sebelumnya bahwa biasanya tidak ada seorang pun di sini, dan Penatua Lee dan Nona Shirley akan berpartisipasi dalam kompetisi bunga matahari. Bahkan jika aku membunuh kalian berdua, tidak akan ada yang tahu." Drake tersipu dan tidak bisa berkata-kata. "Anda." Pada saat ini, Alicia pulih dan berkata dengan dingin kepada Daryl. "Jangan sombong. Jika kita memiliki 3 kekuatan dan 2 kelemahan, kamu tidak akan lolos dari kematian, tuanku tidak akan membiarkanmu pergi. Dan jalan Lynel itu, jika dia membawa seseorang sepertimu kembali ke forum utama, dia juga akan menerima penyelidikan yang ketat." Brengsek. Pada saat ini, Daryl menyipitkan matanya sedikit, berjalan perlahan ke arah Alicia, mengangkat tangannya, dan menamparkan wajahnya. Plak. Setelah mendengar suara yang nyaring, sebuah sidik jari 5 muncul di wajah Alicia yang cerah, dan dia tercengang. Dia menatap Daryl dengan kosong, dan berkata setelah beberapa detik. Kamu berani memukulku. Saya di gerbang terang bulan, dan saya dihormati dan disukai. Siapapun yang melihatnya harus sopan, tetapi saat ini, saya ditampar oleh pria ini, itu sangat memalukan." Daryl tampak acuh tak acuh, memandang Alicia dan berkata, "Apa yang terjadi padamu? Tamparan ini karena kamu tidak tahu bagaimana menghormati gurumu." Lynel memiliki kepribadian yang anggun, kepribadian yang baik hati, dan status yang lebih tua. Dia dianggap sebagai atasan Alicia, tetapi Alicia tidak tahu bagaimana menghormati sama sekali, dan menyebutnya pelacur. Orang seperti ini yang tidak memiliki etiket kultivasi diri layak untuk dipukuli. Mendengar khotbah Daryl, Alicia tidak bisa mendengarkannya sama sekali. Dia sangat marah saat itu dan berteriak. "Aku hanya ingin memarahinya dan memanggilnya pelacur." Masih memarahi. Mata Daryl menyusut, dan dia menamparnya lagi. Dengan tamparan ini, tubuh Alicia bergetar, kakinya lemah, dan dia hampir jatuh ke tanah. Brengsek. Melihat adegan ini, Drake tidak tahan untuk tidak berteriak. "Jangan sentuh dia. Datanglah padaku jika kamu memiliki kemampuan." Pertunjukannya baru saja gagal, dan kali ini dia tidak bisa malu lagi. Oh. Mendengar ini, Daryl berhenti dan melihat kembali ke arah Drake. Merasakan dingin di mata Daryl, hati Drake menegang, dan dia langsung meneteskan keringat dingin. Penampilan ini sangat menakutkan. "Apakah kamu akan dipukuli untuknya?" "Yah, aku akan melakukannya untukmu." Detik berikutnya, Daryl berjalan perlahan dan menamparkan wajah Drake dengan tamparan di wajah. Setelah kejadian kemarin, Daryl tahu bahwa Drake dan Alicia di depannya telah menggertak Shirley dan mengeluarkan Lynel lebih dari sekali. Diberi kesempatan, saya harus memberi mereka pelajaran. Dengan cara ini, itu dapat dianggap sebagai pembayaran kembali atas rahmat penyelamat nyawa dari Lynel. Dengan tamparan ini, Daryl menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendengar erangan Drake. Setelah terbang lebih dari 10 meter, dan akhirnya menabrak dinding halaman kecil sebelum jatuh ke tanah.